Baiklah anak-anak kami sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Dalam hal ini Bapak akan menjelaskan materi terbaru kita, yaitu mengidentifikasi motor starter. Bapak mengharapkan seluruh Anda dapat memperhatikan dan mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai, agar Anda dapat memahami dan dapat mengidentifikasi motor starter. Motor starter pada dasarnya dibagi dua bagian penting, yaitu pada bagian atas ini disebut dengan magnetic switch, dan pada bagian bawah ini adalah bagian daripada armatur. Dalam hal ini sengaja Bapak tampilkan beberapa gambar daripada motor starter, karena motor starter itu juga ada beberapa macam atau beberapa jenis, termasuk cara kerjanya. Namun secara umum cara kerjanya adalah sama. Fungsi daripada tujuan daripada motor starter ini adalah sebagai penggerak mula daripada engine, Kemudian cara kerjanya yaitu motor starter ini merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jadi tampilan di gambar ini saya perlihatkan ada motor starter yang secara utuh. Kemudian di sini ada motor starter yang sudah dibongkar. Nanti isinya akan kita jelaskan lebih rinci. Next. Yang pertama, magnetic switch. Magnetic switch yaitu bagian daripada motor starter paling atas, yang ini. Kalau ini kita bongkar adanya seperti ini. Kemudian kalau ini kita bongkar adanya seperti ini, gambar yang di bawah, ya. Nah, bagian-bagian daripada magnetic switch ini masih terdapat di dalam, ya. Contohnya dalam hal ini di sini ada plunger. Ini kalau di gambar yang kecil ini ada ini. Kemudian di sini ada pegas pengembali. Kalau di gambar yang kecil ada ini, ya. Lalu kemudian pada bodi daripada magnetic switch ini terdapat di sana kumparan yang kita sebut dengan pull-in coil dan hold-in coil. Pull-in coil ini adalah kumparan untuk penarik, sementara hold-in coil ini adalah kumparan untuk pemegang. Pull-in coil ini akan menarik daripada plunger ketika motor starter ini bekerja, dan hold-in coil ini akan memegang plunger. Nah, jadi pada hold-in coil, pada magnetic switch terdapat beberapa terminal, ya. Ada terminal 30, ada terminal 50, kemudian ada terminal C, ya. Kalau di gambar yang nyata ini sepertinya kurang jelas yang mana terminal 30, terminal 50 dan terminal C-nya. Jadi dalam gambar ini posisinya dibuat seperti ini. Di luar daripada itu, di sini di ujung daripada plunger masih terdapat kontak plat, ya, kontak plat yang menghubungkan terminal 30 dan terminal C-nya, ya. Next. Lalu bagian yang kedua, ya, setelah bagian daripada yang di atas ini tadi magnetic switch, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu armatur, ya. Armatur ada di posisi bawah ini, seperti ini. Kalau armaturnya kita keluarkan, maka bentuknya akan seperti ini yang di bawah, gambar di bawah. Nah, armatur ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Terdiri dari beberapa bagian yang kita sebut, contohnya di sini, ini adalah yang kita sebut dengan komutator. Ini bagian daripada armatur yang bernama komutator.
dan ini adalah kita sebut dengan armaturnya, ya. Ini adalah armaturnya. Kemudian ini adalah gigi armatur. Nah, di sini yang Bapak mau sampaikan, jenis-jenis daripada motor starter itu berbeda-beda, ya. Ada yang memiliki gigi armatur seperti dalam gambar ini, seperti ini. Ini dia memiliki gigi armatur. Kemudian di sini ada unit gigi planetari, ya, yang bergerak untuk memutar daripada gigi armatur ini. Nah, kemudian bagian yang lain di sini ada ringgirnya, lalu ada porosnya, poros tengahnya. Kemudian paling ujung ini adalah gigi pinion yang berhubungan dengan, yang berkaitan dengan flywheel atau roda gila. Kemudian ini adalah coupling plug, ya, coupling plug. Selanjutnya ada drive lever. Drive lever itu bertujuan untuk mendorong daripada coupling plug agar gigi pinion berkaitan dengan flywheel. Dia disebut dengan drive lever. Ini dia barangnya, drive lever. Kalau di sini ini, nah ini dia posisi penempatan daripada drive lever ada di belakang coupling plug, ya, di mana ujung paling atas itu dihubungkan pada magnetic switch, ya. Di gambar ini diperlihatkan dengan jelas model ataupun benda yang kita sebut drive lever atau close ungkit. Kemudian di sini posisinya ada ini dia yang disebut dengan drive levernya, ya. Kemudian ini adalah pinion, inilah yang berkaitan dengan flywheel. Next. Lalu yang berikutnya adalah field coil di sini, ya. Field coil ini, ya, ada merupakan field coil ini merupakan rumah daripada armatur. Jadi armatur itu ada di dalam field coil, di mana pada field coil ini terdapat di sana kumparan yang kita sebut dengan field coilnya. Kalau dalam kalau jelasnya seperti pada gambar di bawah ini, field coilnya itu ada di dalam core-nya, dalam rumah daripada field coil. Ini dia. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini, bentuknya seperti ini di dalam, ya. Ini nanti yang mengakibatkan terjadinya kemagnetan, sehingga nanti armatur akan berputar di dalam field coil ataupun di rumah field coil ini. Sering juga kita sebut ini dengan kumparan medan. Nah, kemudian pada ujung field coil ini nanti akan dihubungkan ke brush ataupun sikat-sikat, ya. Jadi di mana sikat-sikat itu nanti akan berhubungan dengan komutator di sini dalam hal ini, ya. Next. Nah, ini yang kita sebut tadi brush, ya, di mana dia dihubungkan dengan field coil yang selanjutnya nanti akan dihubungkan ke komutator, ya. Brush ini sebenarnya dapat diganti dengan yang baru, ya, dengan cara mengganti dengan yang baru. Ini kalau kita beli yang baru seperti ini, dan posisi daripada brush itu adalah ini, ada 4 brushnya, ya, dan ini adalah holder ataupun pemegang daripada sikat-sikat daripada motor starter itu sendiri, ya. Secara jelas di sini diperlihatkan brush daripada motor starter itu ada dibuat di sini seperti ini. Ujung-ujung daripada field coil itu dihubungkan ke brush. Baik, untuk lebih jelasnya, setelah penjelasan ini masih ada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai motor starter yang kita buka langsung di BLK kita. Maka untuk itu silakan disaksikan. Baiklah anak-anak semuanya, ini adalah komponen-komponen daripada motor starter
fungsi daripada motor starter adalah untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada dasarnya motor starter ini dibagi dalam dua bagian penting, yaitu yang pertama, yang paling atas ini disebut dengan magnetic switch ataupun solenoid, dan yang kedua adalah bagian badan ataupun bagian armatur. Untuk lebih jelasnya, di sini sudah terbongkar komponen-komponen daripada motor starter. Maka sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu mengenal ataupun mengidentifikasi komponen-komponen daripada motor starter. Baik, kita beralih ke komponen yang sudah terbongkar. Ini tadi magnetic switch ataupun yang disebut dengan solenoid. Ya, pada solenoid ini terdapat 3 terminal, yaitu terminal 30, terminal 50, dan terminal C. Dan di dalam solenoid ada terdapat yang namanya plunyer. Ini namanya plunyer. Kemudian pada bodi daripada magnetic switch terdapat di sini nanti kumparan yang disebut dengan hold in coil dan pull in coil, yang berfungsi untuk menarik dan juga memegang daripada plunyer. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu bagian daripada armatur. Di sini, ini adalah armatur daripada motor starter, dan pada armatur ini terdapat bagian-bagian yang lain. Contohnya seperti ini adalah disebut dengan komutator. Ya, ini komutator, dan kemudian ini adalah coupling cloth, dan ini disebut dengan pinion gear. Nah, jadi kerjanya nanti pinion gear inilah yang berkaitan dengan flywheel ataupun roda gila untuk menghasilkan putaran mesin. Jadi disebut motor starter ini adalah sebagai penggerak awal ataupun penggerak mula. Hanya tadi dia di awal disebut fungsi daripada motor starter itu merubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Nah, jadi tadi kerjanya ketika motor starter ini bekerja, maka nanti coupling cloth akan terdorong untuk menghubungkan pinion gear ke flywheel. Nah, untuk menghubungkan itu digunakan yang namanya drive lever atau tuas pengungkit. Ya, drive lever ataupun tuas pengungkit, di mana nanti ujung daripada drive lever bagian atas ini akan dihubungkan pada solenoid ataupun magnetic switch seperti ini. Seperti ini. Nah, ketika solenoid ini bekerja ataupun magnetic switch ini bekerja, maka nanti plunyer akan tertarik ke dalam, plunyer akan tertarik ke dalam seperti ini. Plunyer tertarik ke dalam, dengan sendirinya drive lever akan juga ikut tertarik bagian atasnya, sementara bagian bawahnya maju ke depan. Jadi seperti ini dia, gerakannya seperti ini. Nah, ketika gerakan plunyer tertarik ke dalam, maka drive levernya akan mendorong maju daripada coupling cloth, di mana posisi daripada drive lever ini ada di belakang coupling cloth, dan apabila dia mendorong, maka nanti pinion gear akan terhubung ke flywheel. Dengan demikian, posisi berputar, maka dengan demikian pinion gear lah yang memutarkan awalnya ataupun pemutar mula daripada flywheel ataupun roda gila, yang selanjutnya nanti setelah flywheel berputar, maka pada engine akan terjadi pembakaran sehingga engine akan hidup ataupun bekerja. Demikian untuk
fungsi dan cara kerja, juga komponen-komponen daripada motor starter ini untuk solenoid dan juga armatur. Nah, selain daripada itu, ada bagian-bagian yang lain daripada motor starter ini, antara lain di sini, ya. Ini ada yang disebut dengan kumparan medan, ya. Di dalam ada core-nya, ada kumparan medannya, ya. Kemudian ujungnya nanti akan dihubungkan pada sikat-sikat atau bros, ya. Nah, jadi ini adalah bros daripada motor starter, ya, yang mana nanti apabila arus dialirkan melalui bros ini akan mengalir ke yang namanya solenoid, armatur, ya, melalui segmen-segmen komutator ini, ya, melalui segmen-segmen komutator. Jadi komponen-komponen itu daripada motor starter itu, saya ulang sekali lagi, ada penutup rumah, kemudian ini holder daripada pemegang daripada sikat-sikat atau brus, kemudian di sini ada kumparan medan, ya, yang kemudian ini adalah armatur. Bagian armatur ini ada yang namanya komutator, dan di sini yang disebut dengan field coil. Kemudian ini adalah yang namanya coupling clutch, dan ini disebut dengan pinion gear. Nah, kemudian di antara coupling clutch, dalam coupling clutch ada yang namanya drive lever ataupun tuas ungkit. Itulah untuk pengenalan ataupun identifikasi daripada motor starter. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.